Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahu azim. Al-ayah. Para alim, para jengan, para kiai, para masyayikh, para sepuh, jamaah sekalian, insyaallah mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, memperbaiki kekurangan-kekurangan keimanan kita, ketakwaan kita kepadanya. Allah masih memberi kesempatan kita untuk memperbaiki dirinya, berupa dipanjangkan umur kita sampai hari ini, alhamdulillah. Salawat dan salam disampaikan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengemban risalah hingga akhlak di akhir zaman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Enggak pantas, kata Allah itu, enggak pantas orang ngaku mukmin, ngaku beriman, ya, mukmin, mukminat, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Idza qadallahu amron, kalau Allah sudah menunjukkan cara hidup, ya, cara hidup sudah ditunjukkan oleh Allah, ya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia memilih cara hidup yang lain. Artinya apa? Kita sudah ditunjuki dengan Al-Quran, sudah ditunjuki dengan hadis Rasulullah, tapi kita memilih cara hidup yang lain. Itu nggak pantas ngaku-ngaku muslim, ngaku mukmin, kata Allah itu. Bukan kata saya, itu kata itu. Al-Ahzab ayat 36. Jadi kalau Allah sudah menentukan cara kehidupan, ya, dalam Islam, ya, dalam Al-Quran, kemudian kita ngambil yang lain, kok ngaku mukmin, itu nggak pantas. Nggak pantas, pantas saja enggak itu, apalagi lebih dalam lagi. Pantas saja enggak itu, gitu ya, itu ya, pantas saja enggak. Wa may yasillahu wa rasuluhu, siapa yang bermaksiat, artinya enggak nurut diatur oleh Allah dan Rasulnya, ya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh orang itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah sudah memberikan petunjuk, Rasul sudah memberikan petunjuk, kemudian dia nggak ngikutin itu, maka faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh orang ini telah sesat, dengan sesat yang jelas, bukan samar-samar, jelas sesatnya itu, ya, sesatnya jelas. Bapak, Ibu yang saya muliakan, ya, saya bacakan terakhir kemarin, saya ulang sedikit, ya, hadis Rasulullah SAW. Kita ulangi sedikit, ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud diceritakan
Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah yang suaranya itu bagus sekali. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, kalau kepengen mendengarkan Jibril suaranya Jibril ketika memberikan ngajari aku Al-Quran, bacaan Quran, itu dengerin itu tuh, Abdullah bin Mas'ud itu bagus sekali suaranya ya. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud indalah hakim fil mustadrak wa qala sahih, hadis ini sahih isnadahu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang ya, bersabda kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, maka aku menjawab, labaika ya Rasulullah. Aku jawab, labaik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Rasulullah itu? Salasa mirarin, sampai Abdullah bin Mas'ud itu menjawabnya sampai 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Itu sampai 3 kali. Qala hal tadri ayu ural iman awsaq. Wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah kamu tahu ya, simpul iman yang paling kuat? Simpul iman, tali iman yang paling kuat, kata Rasulullah SAW. Qultu, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allahu wa rasulahu a'lam. Yang tahu itu Allah dan Rasulnya. Rasul dan Allah dan Rasulnya. Qal, kemudian Rasul menjelaskan, awsaqul iman al-wilayatu fillah. Jadi awsaqul iman ya, tali iman yang paling kuat itu al-wilayatu fillah, itu adalah loyal kepada Allah. Caranya bagaimana, kata Rasulullah? Bihubbi fihi wal buhdi fihi, yaitu dengan apa? Dengan mencintai karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, mencintai perempuan karena Allah, mencintai orang karena Allah, mencintai tetangga karena Allah, mencintai sahabat karena Allah. Ini awsaqul iman. Wal bahdi fillah, dan bencinya juga karena Allah. Jadi andai suatu saat kita itu benci, itu karena Allah. Ulama ditusuk, boleh kita benci, bencinya karena Allah, karena Allah. Dibalas orang itu harusnya, gitu ya. Bukan dihukum sekian tahun itu, balas. Dia ngelukain apa di sini ya, udah itu lukain segitu, dan segitu. Seperti itu, namanya kisos. Jadi nggak usah dikasih makan sekian tahun di hukuman itu, ngabisin duit negara itu. Jadi kalau yang gampangnya gitu. Kalau tidak seperti itu tuh nggak ngaku iman, nggak pantas itu. Ngaku iman nggak pantas. Gitu. Ya udah kalau gitu ya, dia lagi duduk kejar sabet gitu. Insyaallah. Orang lagi ngaji di sabet itu kurang ajar banget itu. Tapi kemudian yang berkembang orang gila itu, kan repot itu. Kitanya jengkel mau jihad melawan orang gila itu. Gimana Bim? Berangkat apa enggak jihad sama orang gila? Tapi itu ternyata bukan orang gila. Masa orang gila bisa milih-milih ya? Sekarang itu orang gila yang dipilih ulama gitu. Jadi sekarang itu eranya orang gila dianggap cerdas, yang dipilih ulama ya. Kalaupun pemilu nyoblos juga sah gitu.
Kalau nyoblosnya itu orang gila itu. Yang nyoblos orang gila itu sah. Jadi ketika pemilu sah, ketika nyabet ulama dengan pisau itu jadi orang gila itu. Jadi harus dianalisa dan sebagainya ya. Baik, saya bacakan sedikit ya. Innallaha subhanahu qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya, beliau Allah itu berfirman ya, Allah berfirman. Jadi kalau hadis semacam ini adalah hadis qudsi ya, firman Allah tapi tidak terdapat dalam Al-Quran ya. Innallaha subhanahu wa ta'ala man ahana li waliyan faqad barozani fil adawah. Siapa orangnya ya yang menyakiti wali-waliku. Wali, siapa itu wali? Wali itu orang yang patuh dengan aturan-aturan Allah, ibadahnya kuat, ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu wali. Wali itu semacam itu. Jadi wali jangan dilihat kemudian yang bisa tembus bumi, jangan begitu. Wali itu orang yang taat kepada Al-Quran dan hadis, menjalankan sunnah-sunnahnya. Siapa itu mereka? Yaitulah orang yang semacam itu, itulah wali-wali Allah, orang yang mendapat perlindungan dari Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Man ahana li waliyan, siapa yang menyakiti wali-waliku, faqad barozani fil adawah, sungguh orang ini telah terang-terangan mengajak perang dengan Allah. Coba perang sama orang gila, itu orang gila itu ngajak perang sama Allah itu. Insyaallah itu ya. Ini opininya kadang-kadang itu framingnya dibuat telaten sekali gitu ya, nanti jadi seperti itu. Itu ya. Pada Allah begini ya, siapa yang menyakiti wali-waliku, kata Allah SWT, faqad barozani fil adawah, maka orang ini telah terang-terangan ngajak perang denganku. Siapa itu wali ini? Kita baca terusnya. Abna Adam, wahai anak-anak Adam, lan tudrika ma indi ila biadai maftaratuhu alaik. Wahai anak-anak Adam, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dariku, enggak akan dapat apa-apa. Ngaku muslim, ngaku beriman, tapi enggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali illa biadai maftaratuhu alaik, kecuali kalian menjalankan yang aku fardukan, aku wajibkan. Sholat diwajibkan, nggak dilakukan, maka dia nggak dapat apa-apa dari Allah SWT. Puasa Ramadan diwajibkan, dia nggak melakukannya, maka nggak akan dapat apa-apa dari Allah SWT. Nggak akan dapat apa-apa. Kalau tinggalkan semua kewajibannya, yang nggak dapat apa-apa. Kecuali kata Allah, illa maftaratuhu ilaik, kecuali kalian menjalankan apa yang aku fardukan pada kalian. Wala yazalu abdi yatahabbabu ilayya binawafil, orang yang terus menerus ya, menjalankan ya, sunnah-sunnah ya, karena cinta kepada Allah ya, kemudian dia menjalankan sunnah-sunnahnya, hatta ahabbahu, sampai aku tuh mencintainya. Jadi kalau orang yang fardunya dilakukan, kemudian yang nawafil dilakukan ya, yang sunnah-sunnah dilakukan ya,
malam-malam sebentar. Loh, jamnya mepet dengan saya bangun bukan jam 3, tapi bangunnya mepet dengan menjelang subuh. Segera bangun sedapatnya. Yang ciloko itu kalau satu malam itu nawafil ditinggalkan. Sholat itu ditinggalkan, itu apa namanya, orang sangat rugi sekali ya. Jadi kalau malam-malam bangun jam 3, alhamdulillah itu masih ada spare waktunya, agak panjang, bacaan sholatnya bisa diperpanjang ya, bisa dipanjangkan. Tapi kalau misalnya kurang 10 menit ya, 10 menit lagi subuh ya, ya segera lakukan sholat ya. Kemudian sholat witir ya. Sholat tahajud 2 rakaat, witir kalau sempat 3 rakaat, kalau 1 rakaat gitu. Jangan sampai kosong blong gitu. Sebab kalau ini dilakukan terus menerus, kata Allah SWT, hatta ahabbu, sampai saya tuh mencintai orang itu. Jadi kalau orang yang sering melakukan yang sunnah, yang wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan, maka Allah akan menjadi cinta kepadanya, hatta ahabbahu, sampai saya itu mencintainya. Fa'akuna qalbahu alladhi yaqilu bihi, maka aku akan menjadi hatinya. Bukan Allah jadi hatinya kita, bukan. Jadi ilmunya Allah ditempelkan di hati kita, alladhi yaqilu bihi, yang dia itu berakal dengan hati itu, berperasaan dengan hati itu. Jadi kalau kita sering menjalankan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, maka Allah akan menghidupkan hatinya sehingga kita itu akalnya mengikuti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqilu bihi wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, dan aku menjadi lisannya yang dia itu bicara dengan lisan itu. Maka orang sering melakukan nawafil ya, itu sayang sekali sudah melakukan nawafil, melakukan ghibah. Waduh, seharian kita sholat wajib, kemudian kita nawafil dilakukan, tiba-tiba ghibahnya itu fitnah, habis kita. Sholat kita, kebaikan kita seharian itu pindah ke orang lain kebaikannya. Tiba-tiba saya sholatnya bagus, ininya bagus ya. Mas Obi, saya bisik-bisik sama orang, Obi itu begini. Padahal nggak ada kenyataannya. Maka kebaikan saya yang semalaman itu sholat itu akan pindah ke dia. Kejelekan dia pindah ke saya. Itu yang kelak menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Sholatnya bangkrut ya, puasanya bangkrut, itu ketika orang itu memfitnah. Makanya kalau orang difitnah nggak usah marah, Pak. Difitnah itu nggak usah marah. Difitnah itu ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Cuman baiknya diingatkan orang itu, memang diingatkan, takutnya kebablasan jadi kebiasaan. Walisanahu alladhi yantiqu bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi matanya yang melihat dengan mata itu. Jadi kalau orang sering melakukan sholat nawafil ya, yang sunnah dilakukan ya. Sunnah itu bukan hanya sholat sebelum dan ngomong sama orang tua dengan sopan, itu sunnah. Ngomong sama orang berilmu ya, bertanya sopan, itu sunnah. Pernah saya ceritakan ya, jadi Mama Abdullah bin Nuh almarhum ya, Bogor, dia orang alim, orang Bogor yang ngajarin bahasa Arab di negeri Arab sana.
Jadi orang Arab diajari ngomong Arab sama Mama Abdullah bin Nuh orang Bogor ya. Itu mengkritik pesantren Gontor, ditulis ya, banyak kritikannya banyak gitu, tapi yang membangun, kritikannya bagus, namanya Kiai, dititipkan sama guru saya Kiai Mujahid Kosasi. Mujahid, kamu mau Gontor? Iya mama, itu saya nitip ini. Itu tulisan itu ini isinya apa namanya, kritikan, tapi di tulisannya itu, pengantarnya itu apa, di buku itu pengantarnya kepada pesantren Gontor itu siapa, Kiai siapa, Sahal ya, Kiai Sahal, ada tiga kan, salah, ada tiga yang mendirikan Gontor itu sana. Di bawah Kiai Mujahid, pengantarnya itu apa, tolong koreksi tulisan saya. Lah itu kiai itu begitu, kiai yang asli itu begitu. Jadi ulama yang asli itu begitu, tulisannya itu adalah apa, mengkritik, tapi apa, pengantarnya itu tolong koreksi tulisan saya, dibaca oleh sana, terima kasih sekali. Jadi bukan langsung salah, bukan seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan pendapat ya, atau berdebat dengan orang yang berilmu, dengan orang yang lebih tua ya, itu disunahkan, itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lisannya, Allah Subhanahu wa taala menjadi kolbunya, menjadi basornya, menjadi matanya, sehingga akalnya mengikuti Allah, lisannya mengikuti Allah, pandangannya mengikuti pandangan Allah. Itu. Jadi bagaimana kita mengkritik, bagaimana, coba orang namanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika masuk sholat subuh dari rumah, terlambat, dia jalan, di depannya itu orang sepuh, orang tua, jalannya pelan. Sayyidina Ali nggak berani menyalip, itu nggak berani. Nah ini orang kayak gini coba ya. Sudah buru-buru mau mengejar jamaah, di depannya orang jalannya pelan, dikira Sayyidina Ali orang ini menuju masjid, mau ke masjid, maka dia di belakangnya, nggak berani jejer, nggak berani mendahului. Kalau kita kan nggak sikat aja gitu kan, maaf Pak, ayo Pak, itu kan gitu. Kadang-kadang nggak nyapa aja enggak itu, nyapa aja enggak itu, nggak disalib, jejerin aja enggak. Diikuti, dikirani orang mau ke masjid, taunya begitu sampai di masjid, dia itu nggak belok ke masjid, terus jalan bablas. Sayyidina Ali melihat, kemudian dia belok ke masjid, sholat jamaah, ngejar jamaah. Saking menghormatinya, saking cintanya Allah kepada orang yang seperti Sayyidina Ali ini, maka diutusnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus, itu pundaknya Rasul ketika dia lagi ruku ya, ditahan oleh malaikat Jibril. Jadi nggak bisa berdiri, ditahan nunggu Sayyidina Ali itu ikut berjamaah. Begitu takbir Allahu Akbar, dia itu ruku, kemudian dilepas oleh malaikat Jibril. Orang di belakang itu, ini ngapain ruku lama banget gitu ya, nggak seperti biasanya. Kemudian ditanya oleh jamaah, ya Rasulullah, itu kenapa kok rukunya nggak seperti biasanya itu? Saya ditengkuk, saya itu ditahan oleh malaikat Jibril. Ada apa? Dia mengabarkan ada seorang yang terlambat karena menghormati orang tua. Kemudian ditanya, ternyata Ali radhiyallahu an. Ali kemudian menceritakan, di depanku ternyata ada orang. Ternyata orang itu bukan orang Muslim, tapi orang Yahudi.
kepada orang tua yang selain yang dia itu bukan dari golongannya aja seperti itu. Itulah Islam. Jadi kalau Islam yang sukanya gitu boleh dikatakan radikal dan begitu, itu kebangetan itu. Kalimat-kalimatnya kebangetan. Islam itu seperti itu. Ya. Orang lewat di depannya orang tua nggak nyalip itu, ditengkuknya Rasulullah dipatahan sampai Sayyidina Ali kemudian ruku. Ketika ruku kemudian dia dibangun kemudian sujud sebagainya. Maka kata Rasulullah, siapa orangnya yang ketika kita itu lagi sholat kemudian imam ruku, kita sampai Allahu Akbar menruku sempurna, maka dapat dari rakaat itu. Jadi kalau penjenengan lupa, saya belum baca Al-Fatihah, tadi udah dibawa ya, diseret sama imamnya tadi bacaan Fatihahnya. Jadi kalau keluk-keluk datang, ini imam lagi ruku, cepat kita Allahu Akbar, kemudian ikut ruku, maka dapat rakaat itu, sempurna rukunya. Tapi kalau imam sudah ruku, sudah bangun dari ruku, kemudian kita takbir, maka nggak dapat rakaat itu, tapi terbawa jamaahnya. Jadi kalau sholat maghrib misalnya, imam sudah di rakaat yang ketiga, dia ruku, kemudian kita ikut ruku, maka ketika kita bangun dari ruku dan selesai itu dapat satu rakaat. Tapi kalau imam sudah bangun dari ruku kemudian kita tahu takbir, maka tidak mendapatkan rakaat itu, tapi mendapatkan jamaahnya, pahalanya pahala jamaah. Makanya jangan nunggu imam salam tuh. Imam lagi tahiyat akhir, Allahu Akbar ikut tahiyat, walaupun tidak mendapatkan rakaat itu. Ini Rasulullah SAW. Jadi wa basara bihi wa idza ta'ani ajabtuhu. Orang semacam ini kalau dia itu melakukan yang wajib dilakukan, yang nawafil, yang sunah-sunah dilakukan ya, menghormati orang tua, menjunjung, memuliakan orang tua, sholat-sholatnya, nawafilnya, qobliyah, badiahnya dilakukan ya, setiap hari, malam-malam bangun walaupun sebentar ya, sholat ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza da'ani ajabtuhu. Kalau dia itu berdoa kepadaku, pasti aku berikan, aku ijabah doanya. Ijabah doanya. Wa idza sa'alani ataituhu. Kalau dia itu meminta kepadaku, maka aku berikan permintaannya itu. Wa idza tansorani nasortuhu. Kalau dia minta pertolongan kepadaku, pasti aku memberikan pertolongan kepadanya. Wa ahabbu ibadati abdi ilayya an-nasihah. Dan yang paling aku cintai ibadah dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang memberi nasihat, dakwah. Pak, dakwah itu saya nggak mampu ya Pak, saya nggak bisa naik mimbar. Lo dakwah itu setiap saat kepada anak kita, kepada istri kita, ya. Tiap saat. Dek, sudah sholat belum sholat, dakwah. Anak-anak kita lagi main, sudah sholat belum Pak, sholat dulu, baru nanti main dilanjutkan. Itu dakwah. Jadi nasihat yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah nasihat. Apa di sini Rasulullah katakan ya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Siapapun yang kemudian dia meyakini la ilaha illallah masuk surga ya.
Cuman itu ya, kata Pak Wahyudin itu, cuman urutan yang keberapa kita nggak tahu. Masalahnya urutannya ini nih. Kalau kita tuh dibakar dulu, digulang-guling ya, di neraka dulu gitu. Ya. Dulu ada kiai di kampung saya tuh dari Muhammadiyah, dia bilang ibaratnya orang itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, tidak ada dosa. Ya, bayangkan seperti baju dari lemari, di almari diambil dalam keadaan bersih, bersih. Nah, begitu keluar dari almari bersih, kemudian dipakai. Nah ini orang-orang kita ini lagi dipakai. Nah, baju yang dipakai itu ada yang dipakainya sebentar, ya. Dipakainya itu di tempat-tempat yang bersih. Ya. Jadi kalaupun kotor dicucinya sebentar, krik-krik-krik, selesai bersih, dikembalikan lagi di almari. Nah ini yang repot itu kalau sudah dipakai kemudian isinya oli. Itu membersihkannya, mau membalikan ke itu, membersihkannya repot Pak. Nah, orang juga kayak gitu ya. Ini beliau mengibaratkan begitu ya. Jadi kalau kotorannya isinya oli ya dikolah kali. Besok orang yang kotorannya ya, yang dosanya banyak itu nanti di sana dibersihkannya, dibakarnya juga lama gitu, lama. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dahulal jannah. La ilaha illallah ini adalah kalimat yang mudah, mudah Pak. Tapi banyak orang yang menjelang kematiannya susah mengucapkan itu, karena dalam kebiasaan tidak terbiasa. Kalau kita sering biasa zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau pulang dari masjid ya, sambil ngelamun gitu, la ilaha illallah, la ilaha, terbiasa dengan begitu ya. Ada tikus lewat, astagfirullahaladzim, terbiasa dengan semacam itu ya. Maka di kelak kemudian hari ketika kita meninggal juga akan seperti itu. Jadi orang meninggal itu menjelang meninggal tergantung kebiasaannya. Lagi ngelamun ada tikus lewat, kaget, yang diucapkan kebun binatang semua itu. Besoknya juga kayak gitu, seperti itu ya. Man qala la ilaha illallah jannah. Nah ini orang yang mendakwahkan ya. Siapa yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah orang-orang yang menyampaikan nasihat ya, kebaikan. Wa man ahsanu qolan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan wa man ahsanu qolan mimman da'a ilallah. Siapa sih orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah ya. Wa amila solehah, dan dia mengerjakan amal-amal soleh. Maka apa kata Allah? Wa man asanu qawlan min Allah illallah wa amila solehan faqala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku itu orang muslim. Aku orang muslim, nggak kayak gituan Pak itu. Loh teman-temannya orang-orang kafir, tidak apa-apa bergaul dengan orang kafir, nggak apa-apa, selama cuma muamalah nggak apa-apa, tapi akidahnya jangan. Baik, kita harus baik dengan tetangga walaupun dia itu orang kafir. Kafir itu artinya kafaro itu mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari ajaran Islam, mengingkari ajaran para nabi, mengingkari Al-Quran, namanya kafir. Nah kalau Islam itu adalah orang yang selamat. Karena apa? Tidak mengingkari ajaran Al-Quran. Jadi ungkapan mengatakan dia itu kafir itu sebenarnya jauh lebih halus daripada dia itu non muslim. Kafir itu orang-orang yang mengingkari ajaran Islam ya. Nah, kalau orang yang mengatakan dia itu non muslim, orang yang tidak selamat, itu sebenarnya lebih kasar sebenarnya itu, lebih kasar.
Tapi karena polemik ini, karena yang tidak tahu, ya udahlah kita biarin aja lah ya. Kalimat la ilaha illallah, coba ya, dalam sejarahnya menegakkan kalimat la ilaha illallah itu berat. Nabi Adam alaihissalam ya, pernah hidup di surga, nikmatnya luar biasa di surga. Begitu turun di dunia, dia punya anak. Anaknya suruh beriman aja susah, padahal bapaknya hidup di surga. Menceritakan anaknya disuruh beriman ya. Menentangnya luar biasa, namanya Qabil. Ini cerita ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita ya, bahwa orang dulu pun seperti itu ya, menegakkan kalimat la ilaha. Nabi Nuh menegakkan kalimat la ilaha illallah, didakwahkan, menasihati orang sampai 920 tahun. Yang ngikuti cuma 82 orang. Yang lain itu tidak ikut karena ditentang oleh anaknya sendiri, Kan'am. Ya. Nabi Ibrahim ya, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, difitnah. Yang mau fitnah siapa? Rakyatnya. Kemudian merembet sampai kemudian kepada penguasanya, rajanya, Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini memang kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya nanti surga jaminannya. Meyakini itu surga. Kalau dilihat, ditres ya, memang perjuangannya menegakkan kalimat ini berat. Siti Masitoh itu adalah pegawainya Fir'aun, Meneftah, Ramses II, yang mengaku diri dia sebagai Tuhan, sebagai Rob ya. Dia bekerja sebagai orang yang ngurusin anaknya Fir'aun. Suaminya Siti Masitoh itu namanya Hazakil. Hazakil itu adalah orang yang dulu ketika Nabi Musa masih kecil, dia yang bikin tong, bikin kotak itu. Yang bikin kotak untuk menghanyutkan Nabi Musa itu adalah Hazakil. Hazakil itu adalah suaminya Siti Masitoh. Dia bikin kotak, isinya bayi dihanyutkan di Sungai Nil, ternyata akan kehendak Allah, kemudian mengalirnya ke kerajaan. Nah, Siti Masitoh ini ya, ketika dia itu bekerja di kerajaan, di kerajaannya Meneftah, Fir'aun. Di kerajaannya Meneftah sendiri itu ada beberapa orang ya, yang ikut Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa. Di antaranya siapa? Istrinya Fir'aun sendiri, Aisyah, itu mengikuti Nabi Musa. Kemudian Siti Masitoh mengikuti Nabi Musa. Nah, ini suatu saat Hazakil melihat Fir'aun ya, membunuh tukang sihir dibunuh oleh Fir'aun karena dia tidak mengikuti perintah Fir'aun. Berdebat Hazakil dengan rajanya, suaminya Siti Masitoh berdebat dengan rajanya. Kemudian ujung-ujungnya Hazakil, suaminya Siti Masitoh ini dibunuh di depannya suaminya, di depan istrinya Siti Masitoh. Siti Masitoh melihat suaminya dibunuh, dia sedih luar biasa. Dia mengadu kepada istrinya Fir'aun, Aisyah, wahai baginda, ini bagaimana suamiku dibunuh? Udah, sabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersabar tidak itu. Siti Masitoh suatu saat dia itu menyisir rambutnya anaknya Fir'aun.
ininya jatuh, apa namanya, sisirnya jatuh, kemudian dia mengambil sisir itu, otomatis ini yang namanya kebiasaan itu tadi ya. Mulutnya otomatis bismillah, diambil. Anaknya Fir'aun dengar bismillah ya, dengan nama Allah, maka anaknya Fir'aun tersinggung. Dia bilang sama Siti Masitoh, wahai Masitoh, kamu menyebut bismillah itu, apakah yang dimaksudkan itu bapakku Fir'aun? Oh bukan nak, yang saya maksud itu adalah Tuhanku, Tuhannya bapakmu juga. Maka anak Siti Masitoh lari menangis menuju ke bapaknya. Diceritakan Siti Masitoh itu mengambil itu dengan bismillah. Dipanggilnya Siti Masitoh oleh Fir'aun, Meneftah, Ramses II. Dia ditanya oleh Ramses, betul nggak Siti Masitoh kamu itu mengatakan bismillah? Betul yang mulia, saya mengatakan bismillah demi Allah, demi Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu juga, kata Siti Masitoh. Maka Fir'aun marahnya luar biasa. Diperintahkannya hulu balangnya itu untuk mendidihkan, bukan air, minyak mendidih. Begitu mendidih, Siti Masitoh dipanggil. Kata Fir'aun, kamu kembali mengakui aku sebagai Tuhan atau mengakui Tuhannya Musa, atau kamu mati di situ bersama anak-anakmu. Dua anaknya dua, satu sudah mulai dewasa, yang satu masih bayi, belum bisa ngomong, masih digendong. Maka kemudian Siti Masitoh, saya masih yakin bahwa Allah itu adalah Tuhannya Musa alaihissalam. Jadi bukan saya, bukan, Tuhannya Musa, Tuhanmu juga. Maka kemudian Siti Masitoh melihat anaknya dipegang oleh hulu balang raja, dilemparkan ke minyak yang mendidih itu. Kemudian apa? Tinggal anaknya yang kecil, yang bayi ini. Yang bayi mau dilemparkan ke situ. Dia ragu-ragu, kamu mau terus mengikuti Nabi Musa, mengikuti Musa atau ngikutin saya? Kata Fir'aun. Si bayi ini yang tadinya itu diam, bayi yang tidak bisa ngomong, atas kehendak Allah si bayi itu ngomong. Ya Umi, yakin itu kita itu akan mendapatkan kebahagiaan jauh lebih baik daripada, ceritanya kira-kira begitu. Ini dalam hadis riwayat Ahmad ya. Maka si bayi itu membesarkan Nabi Siti Masitoh. Dilemparkannya si bayi oleh Siti Masitoh ke dalam itu. Kemudian Siti Masitoh juga loncat ke apa namanya, minyak yang mendidih itu. Ternyata atas kehendak Allah luar biasa, baunya bukan sembarangan, tapi baunya itu wangi sekali. Cerita ini diceritakan Rasul ketika Rasul itu Isra Mi'raj. Ketika dia naik, kok tiba-tiba ada bau wanginya luar biasa. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini baunya apa? Kok wangi sekali? Kata Jibril, ini adalah baunya seorang yang beriman, bertakwa, keluarga Siti Masitoh. Siti Masitoh berserta anak-anaknya, Hazakil, Siti Masitoh dan anak-anaknya yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Diucapkan gampang Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yes. Mau tidur diucapkan ya, bangun tidur diucapkan itu. Seperti itu. Nah ini kalimat ini, siapa yang mengucapkan kalimat itu nanti di akhir hayatnya, insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang disampaikan. Barangkali ada, sebelum barangkali ada yang melengkapi atau waktunya mepet tapi tinggal berapa Mas Faidin? Satu menit ya. Ya 1 menit. Ya itulah yang disampaikan, bahwa
Sekali lagi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Dan Allah akan sangat mencintai kita kalau kita melakukan sunnah-sunnahnya. Maka sunnah-sunnahnya walaupun kecil-kecil jangan diabaikan, karena yang kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk nanti menjadi besar, dan Allah akan mencintai kita. Allah akan menjadi mulut kita, menjadi pendengaran kita, akan menjadi penglihatan kita. Sekali lagi, bukan Allah yang nempel di sini itu, tapi itu karunia Allah akan menempel di mulut kita, di pendengaran kita, di penglihatan kita. Demikian, barangkali ada kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.